Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pemirsa sekalian, sahabat Basnas Kabupaten Cilacap yang kami hormati. Hari ini kita bersama-sama eh, bertemu dan alhamdulillah Basnas Kabupaten Cilacap kedatangan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, beliau Bapak Haji Aziz Muslim. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini beliau hari ini menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama menghadiri koordinasi dengan Duta Zakat. Nah, untuk itu mumpung beliau di kantor Basnas, hari ini kita sengaja kita ajak untuk berbincang-bincang di kantor dan alhamdulillah di ruangan khusus kita, di ruangan pertemuan untuk bersama-sama berbincang-bincang beberapa hal terkait Basnas dan Kementerian Agama. Baik, sebelum kita sampaikan dulu bahwa Basnas Kabupaten Cilacap ini alhamdulillah Pak Aziz ini tahun ini insya Allah ini sedang mencoba meluncurkan podcast yang insya Allah akan menjadi bagian dari pengembangan dakwah zakat yang ada di Kabupaten Cilacap. Pertanyaan pertama mungkin kepada Pak Aziz, bagaimana kabar Pak Aziz dan ya setelah kembali ke Cilacap dari sudah berapa tahun perjalanannya cukup panjang. Dulu Bimas Islam di sini, kemudian Kepala TU kemudian akhirnya ke Banyumas, ke beberapa tempat. Bagaimana perjalanannya Pak Aziz setelah kembali ke Cilacap? Terima kasih Pak Ustadz Hamidan. Alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa di Basnas dan luar biasa sekaligus juga surprise, ternyata Basnas Cilacap punya podcast yang keren pemirsa. Jadi luar biasa, ini juga bagian dari inovasi Basnas untuk bagaimana meningkatkan syiar dakwahnya melalui media digital, media online, media podcast. Kembali pada pertanyaan tentang pribadi saya, alhamdulillah berkat warestu panjenengan juga setelah saya melanglang buana dari Banyumas, kemudian geser Ngetan, sekarang alhamdulillah sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Rasanya tentu bersyukur dan tentunya harapannya kembali bisa bersinergi, yang memang semuanya di sini adalah kawan lama yang telah melakukan kolaborasi. Harapannya kita akan semakin intens untuk melakukan kerja-kerja dalam perkhidmatan kepada umat, kepada masyarakat. Ini adalah melayani saudara-saudara kita para mustahik yang kita menjadi wasilah lah melalui Basnas ini menyalurkan zakat dari para mustahik. Tentu perjalanan panjang, banyak pelajaran-pelajaran pelajaran yang dari beberapa tempat setelah kembali ke Cilacap tentu menjadi bagian yang bisa akan memberikan dampak ini. Apa ini pelajaran yang dari tentu perjalanan panjang Pak Aziz? Pelajaran yang penting yang relevan dengan kaitannya dengan peningkatan Basnas tentu. Jadi di mana-mana kami juga berkolaborasi dan alhamdulillah di Banyumas juga kami berkolaborasi bersinergi dengan Basnas Banyumas. Kemudian di Purworejo juga bersinergi. Tentu banyak pelajaran dan ada plus minusnya masing-masing. Seperti apa gerak langkah Basnas di Banyumas, di Purworejo, di Cilacap. Harapannya akan menjadi sebuah hasanah untuk bekal saya ketika alhamdulillah sekarang di Cilacap. Mudah-mudahan nanti kita ke depan akan melakukan kolaborasi yang hikmah yang terbesar yang tentu dengan dekat dengan keluarga yang tadinya dapurnya 2 sekarang dapurnya 1. Ya alhamdulillah ya, selamat datang di Kabupaten Cilacap kembali. Nah saya ini pertanyaan tentang ini setelah dengan perjalanan begitu melihat dulu Basnas begitu, sekarang yang dilihat Pak Aziz bagaimana perkembangan
menurut Iya. informasi Pak Aziz yang Iya. tahu tentang Basnas Kabupaten Cilacap. Ya, kalau saya lihat pertama adalah ketangguhan Basnas. Betapa Basnas tidak tangguh dan sabar ketika markasnya seperti kucing boyong. Nah, itu kan yang pertama, ya kan ya. Iya, Yang pertama dulu di inspektorat, Iya. ya, kemudian geser di Wisma, Wisma Kauman. ya, Wisma Kauman, kemudian juga diminta untuk geser lagi. Nah, sekarang di sini di berkas Dinsos. Tentu pelajaran yang berharga adalah ke depan sudah semestinya Basnas tidak nomaden lah, geser-geser terus. Iya. Ini penting ke depan karena semoga ini nanti- sentral yang menjadi buruan umat. Memang Iya. harusnya betul di pusat kabupaten, di dekat pendopo, karena sehingga orang mengakses mudah, kemudian juga kita akan melakukan koordinasi dengan lintas sektoral juga mudah. Tentu harapannya karena kita sudah merasakan betul tentang bukti nyata kerja dari Basnas, integritasnya, ada perhatian mestinya dari pemerintah. Seperti apa misalnya ke depan ditarikan lahan yang strategis, dibangunkan yang permanen, tidak hanya sekedar hak guna pakai. Ini itu penting. cita-citanya itu. Iya, Pak. ini penting. Cita-cita yang Iya. diinginkan semua. Iya. Pimpinan Basnas semuanya pengennya begitu. Iya. Apa kira-kira Iya. saran? Ini strategis karena saya yakin banyak aset-aset tanah Pemda yang belum dioptimalkan. Oh iya. Saya melihat misalnya, Bisa ya, Pak? iya, melihat misalnya di Jalan Sutomo misalnya itu ada objek wisata Patung Marlin. Patung Marlin bangunannya mahal, ternyata tidak optimal. Itu kan evaluasi. Nah, bagaimana kalau itu dibangun untuk gedung Basnas di sampingnya, permanen, mantap. Di sana bisa berwisata, di sebelahnya ada kantor Basnas, sambil berwisata, sambil berinfak, sambil berzakat, kan keren. Wah ini. Jadi namanya wisata religius. Ya, ini jadi keren. Wah ini ide bagus ini. Iya. Semoga nanti Iya. ada pimpinan Pak Bupati, Bu Wakil, Pak Sekda bisa Iya. mendengar. Iya, betul Pak. Lanjut. Kira-kira gimana? Langkah ke sana yang perlu dilakukan apa ini? Oke. Saya juga belajar dari misalnya Kabupaten Banyumas. Banyumas juga sedang membangun wisata religius di komplek wisata Kemenaknya. Terate. Kemenak. Apa? Enggak, Pemkab Pemkab. itu kan membangun Menara Terate yang di Oke. situ sebagai objek wisata religius ke depan. Sudah dibangun, sedang dibangun masjid. Oh iya. Ke depan mungkin katanya konsepnya adalah ada gereja, kemudian di situ ada food court, kemudian juga ada Itu yang di jalan itu ya Pak, yang di jalan iya. tol Iya. Trobos itu ya. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita karena ketika Basnas ini kemudian diberikan sebuah fasilitas yang representatif, tentu akan mengoptimalkan kinerjanya. Oh Basnas di kantor itu juga di Iya. sekitar itu ya. Oh, Iya. Kemudian yang berikutnya otomatis ini akan menjadi marwah bahwa betul-betul ternyata Pemkab dapat memiliki atensi. Iya. Ini menjadi catatan bagi kita karena memang ini menjadi sentral harapannya dakwah, sentral pemberdayaan umat lah. Amin. Sehingga Iya, kalau iya. dibangun representatif bisa saja misalnya atas untuk kantor Basnas, bawah untuk aula umat, itu kan luar biasa. Iya. Kalau memang ada, ya terutama adalah bagaimana kita ada goodwill lah, kemauan baik dari semua pihak. Semoga akan segera terwujud. Amin. Tetapi kami tetap bersyukur dengan apapun yang Betul, ada. iya, Yang tentu. sekarang ini kami Iya. mencoba memang semaksimal mungkin apa yang ada kita Iya. lakukan, kita syukuri, Iya. dan insya Allah semoga kita bersyukur nanti bertambah. Amin, amin. Ya, saya pikir Pak Bupati kita, Ibu Wakil Bupati, Ketua DPRD, semuanya berpihak kepada kita. Amin, amin. Tinggal Yes. saatnya. Saatnya. Ya, kita tunggu Berarti kita saatnya. menunggu saatnya. Iya. Nah, ini hari amal bakti Kementerian Agama, insya Allah sedang dalam proses Iya, gimana iya. gimana nih ke hari amal bakti, apa saja kegiatan yang Oke, ya. sedang dilakukan dan apa saja nih kolaborasi kelihatannya tema kolaborasi ini menjadi bagian utama dari Iya, betul. setiap langkah Kemenak saat ini. Ada Pak Aziz Iya. Muslim, gimana Iya. Pak? Oke, terima kasih. Jadi saat ini kami memang sedang menyemarakkan hari ulang tahun Kementerian Agama yang kemudian di Kementerian Agama terkenal dengan hub di amal bakti Kementerian Agama yang kebetulan tahun ini adalah yang ke-80.
Dan launching kegiatannya sudah mulai tanggal 20 November, sudah 1 bulan yang lalu, dan sekarang sedang puncak-puncaknya melakukan berbagai kegiatan. Yang kegiatannya ada segmen edukasi, segmen bakti sosial, dan segmen unjuk prestasi. Jadi ada segmen kepedulian, bakti sosial, kami menggandeng Basnas, alhamdulillah, terima kasih Basnas. Kami mengadakan misalnya benar rumah di 9 titik, mulai dari ujung Nusa Bungu sampai ujung Dayeuhun. Kami juga selalu dibersamai oleh beliau Pak Ustadz Hamidan, bergantian mungkin karena kesibukan beliau, bergantian dengan Pak Khalil dan Bu Ami dan sebagainya. Dan juga kami kolaborasi dengan PMI. Nanti tanggal 25 ada donor darah, kemudian pemeriksaan mata gratis, kemudian di tempatnya di kantor. Di kantor. Monggo kalau mau ikut. Ini karena untuk kesehatan juga, nanti untuk mengurangi darah Setiap bulan. Iya. Kita sudah tiap bulan, 3 bulan sekali. Oh ya, bagus sekali. Saya dulu juga pernah rutin, tapi karena kesehatan saya sudah tidak dibolehkan oleh PMI. Ya. Artinya banyak lagi ke Kementerian Agama. Iya. Di Hari Amal Bakti yang ke-80. Apa yang ini kan tema utamanya sebenarnya apa? Oh ya. Jadi tema utamanya adalah umat rukun dan sinergi. Jadi kata kuncinya rukun dan sinergi akan mewujudkan Indonesia yang maju dan damai. Jadi ini menjadi sebuah tema sentral nasional. Kata kuncinya adalah umat satu yang rukun, dan tidak hanya rukun tapi bersinergi. Pengertian umat tidak hanya umat Islam, tidak hanya umat Islam, ya karena mewadai agama semuanya, lintas iman semua umat. Kementerian Agama bukan Menteri Agama Islam saja, tapi lintas iman. Bahkan kami terakhir kemarin mengadakan namanya CTC, jadi Collaboration and Tolerance Center. Jadi harapannya adalah membuat pusat kolaborasi toleransi di Kabupaten Cilacap, jadi pusat toleransi dan kolaborasi antar iman. Kami kemarin roadshow mengunjungi tempat ibadah, awal dari Masjid Agung, kemudian gereja Katolik, gereja Protestan, kemudian wihara, sampai di Gunung Selok itu ada Pura Giri Mandala. Yang ingin disampaikan dari kedatangan ke tempat-tempat ibadah semua agama ini apa? Ya, pesan kuatnya adalah kerukunan itu harus dirawat. Dan aktor intelektualnya adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paternalistik. Tentu para kiai, para ustadz, para biksu itu akan didengar suaranya. Maksimal mungkin semua tokoh, Thomas dan Toga. Ada juga kelihatannya ini Kemenak itu ada kegiatan penanaman pohon. Ini kemarin disebut apa saya? Itu menarik juga ini. Yang menarik. Tidak hanya dengan sesama manusia tapi juga dengan alam. Iya, ini yang menarik. Jadi Pak Menteri Agama ada tema apa di meluncing namanya program ekoteologi. Iya, jadi bagus sekali. Iya, bahasa kerennya Pak Menteri Agama bahwa kita ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, kemudian ukhuwah makhlukiyah. Kita itu peduli, lil alamin, peduli terhadap lingkungan. Dan semua agama mengajarkan kita untuk sayang, peduli terhadap lingkungan. Ini yang kemudian menjadi menarik, karena sekarang kita tahu bahwa krisis iklim menjadi isu global. Ini yang kemudian kita rasakan betul Pak Ustadz, bagaimana ketika luar negeri banyak terjadi tsunami, Indonesia kemarin Sumatera luar biasa. Termasuk Cilacap kemarin mendapatkan musibah banjir, longsor, dan sampai saat ini di Padang Jaya masih dalam radius waspada. Ini kan juga memprihatinkan sekali. Kita juga ikut maksimal melayani. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada relawan-relawan yang maksimal melayani, ikut serta bersama BPBD, bersama semua. Saya merasakan betul kehadiran teman-teman Tagana Basnas, teman-teman
komisioner, para ketua tidak pulang dan sebagainya. Bahkan ketika saya ajak, aduh Pak, saya masih di lokasi, sehingga luar biasa, all out lah. Iya. Apa nih? Ya atas nama Kepala Kemenag barangkali musibah yang terjadi termasuk bahkan di Sumatera, di luar Cilacap, Banjarnegara juga terjadi. Di Cilacap kemarin kita juga ada korban sampai 23 orang tidak ditemukan. 23 ini. Iya. Ini barangkali ada pesan-pesan untuk warga Cilacap termasuk mungkin bisa didoakan semoga mereka juga yang sudah korban. Ya, berarti yang korban bencana itu syahid. Insya Allah, salah satu yang disampaikan Haji Nabi adalah yang terkena bencana. Samping juga ada yang lain, misalnya orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid, termasuk yang kena musibah juga insya Allah syahid. Jadi ya, Silakan. tentu dari musibah ini kita mengambil hikmah, dan tentu dari musibah ini melahirkan sebuah empati bersama. Bagaimana kita dengan ada musibah menjadi menumbuhkan kesadaran kita. Kita misalnya Sumatera misalnya, luar biasa. Ternyata selama ini terjadi penebangan liar. Nah itu kan ngeri sekali. Masjid, rumah, dalamnya penuh dengan kayu-kayu gelondongan. Dan itu juga kayu yang besar-besar sekali. Dan itu potongannya rapi lah. Kalau bukan dipotong oleh manusia, siapa yang motong? Itu kan menjadi menggugah kesadaran kita. Ternyata ini loh, Tuhan yang Maha Kuasa menampakkan kepada kita, cara bahasa Cilacap, nyolok mata melek. Seperti itu manusia tidak melakukan muhasabah, tidak melakukan refleksi. Ini loh, Zuharul fasad fil barri wal bahr. Ya sudah nampak kerusakan di darat dan di laut. Orang mikir baik karena gitu. Perbaiki perilaku kita, akhlak kita. Akhlak tidak hanya kepada manusia. Tidak hanya kepada manusia. Kepada alam, kepada pohon, kepada binatang, gunung, kepada laut. Maka hari amal bakti tadi ada pesan kepada alam juga ya. Iya, pesan kepada alam. Kami ada program namanya Sitapin Tampan. Aksi calon pengantin, tangguh bencana dan ketahanan pangan. Ini kolaborasi dengan BPBD. BPBD punya lahan komunal, lahan kritis. Itu sudah punya petanya. Ya, kalau di sungai kemarin penanaman di Sungai Serayu itu ngeri sekali. Jadi bibir pantai sungai, bukan pantai, bibir sungai itu sudah mintlip dengan jalan aspal. Kalau tidak diantisipasi, nanti bisa lama-lama ada upaya bersama-sama, kolaborasi. Iya, kolaborasi. Semoga tidak hanya Kemenag, BPBD nanti juga, insya Allah rekan-rekan relawan Basnas Tangguh Bencana juga bisa bergabung nanti. Iya, kami memang mencoba meluaskan program kerja ini dengan melibatkan program bersama lah, sinergi, kolaborasi dengan BPBD, dengan Basnas. Kemarin saya ketemu dengan Kepala Dinas DLH. Pak DLH menyambut baik. Oh ya, saya setuju Pak Sis. Nanti kita bareng-bareng nandur mangrove di pinggir laut, siap sekali. Wah, ini luar biasa, ternyata gayung bersambut. Ya, ini menjadi program bersama, program kemanusiaan, Tuhan peduli pada alam, dan lain sebagainya. Semoga langkah yang dilakukan semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Mendatangkan keberhasilan. Yang terakhir ini, hari ini acara Basnas, Kemenag, Duta Zakat. Barangkali perlu disampaikan. Ini yang dicapai, yang ingin dicapai tadi ada moto bergerak, berdampak dan sebagainya. Pak. Oke, terima kasih. Hari ini saya terima kasih sekali diundang oleh Basnas untuk melakukan evaluasi terhadap program Duta Zakat yang 4 atau 5 tahun lalu pernah kita melakukan komitmen bersama. Di launching Duta Zakat. Tentu ini bagian dari komitmen bersama untuk bagaimana kita membuat namanya ambasador zakat, duta zakat, yang harapannya akan menjadi torong-torong Basnas di masyarakat. Dan ini penting sehingga hari ini kita sekaligus melakukan refleksi, evaluasi atas program-program yang sudah dan akan kita lakukan. Kita memiliki moto tadi saya dorong agar semua duta zakat satu adalah kompak. Semua kompak.
kepentingannya adalah satu, yakni mensukseskan gerakan zakat berzakat. Dan yang kedua adalah semua harus bergerak. Insya Allah kalau bergerak, semuanya bergerak kompak, maka akan bisa menghasilkan satu outcome yang luar biasa. Ya, jadi kompak, bergerak, insya Allah berdampak. Dampaknya, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Jelas. Iya, betul. Itu yang kita dorong. Semua ini Iya. nanti kita dorong duta zakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap Betul. ini. Iya. Jadi kalau kami dorong agar mereka di samping tupoksi rutin sebagai penyuluh agama, itu juga include lah, karena tupoksi salah satunya adalah bagaimana syiar dakwah, materinya jangan hanya materi tentang sholat saja atau ini aja, tapi juga materi tentang kewajiban berzakat menjadi sangat penting. Tentu Basnas juga menyampaikan terima kasih karena dengan peran duta zakat, potensi zakat, infak dan sedekah di Cilacap yang cukup besar ternyata Pak Aziz. Itu kalau bisa dibaca bersama-sama, insya Allah juga menjawab banyak kebutuhan umat Islam, bahkan kebutuhan warga. Nah, dan di Cilacap itu juga meski banyak saingan dalam konteks pajak dan mendapatkan saya luar biasa. Di Cilacap juga terus tumbuh kelas baru. Ini juga bukti bahwa sebetulnya kesadaran berzakat tinggi itu bagaimana kita mengarrange, kemudian kita mengorkestrasi, memanage, mengharmonikan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aziz menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kami di ruang podcast Basnas Kabupaten Cilacap. Semoga perbincangan ini juga menjadi bagian dari bentuk dari kekompakan Basnas dan Kemenag tetap kompak, tetap bergerak. Insya Allah juga berdampak kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Ada statement penutup barangkali disampaikan. Ya, warga Kabupaten Cilacap, ayo kita salurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga yang memang kita memiliki legalitas, melalui Basnas. Kalau bisa melalui lembaga zakat atau melalui UPZ terdekat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aziz sudah menyempatkan, dan tentu semoga perbincangan kita menjadi bagian dari kebaikan bersama-sama. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.